Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat, sukses, bahagia, dan juga penuh berkah. Amin ya robbal alamin. Ada yang bertanya seperti ini, saya bacakan dulu pertanyaannya ya. Bang, saya masyarakat awam sedang ngajuin gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan negeri titik-titik. Karena saya awam hukum bang, saya nggak ngerti. Nanti sidang pertama itu ngapain aja, acaranya apa aja, dan apa yang harus saya siapkan bang. Maklum saya awam hukum, pakai advokat tapi nggak punya biayanya, mohon pencerahannya bang. Baik, kita sharing-sharing ya. Khususnya ini bagi masyarakat yang mungkin lagi ngajuin gugatan, lagi ngurus perkara perdata, secara mandiri, ngurus sendiri nggak pakai jasa advokat karena mungkin nggak punya biaya yang cukup. Karena nggak semua masyarakat menggunakan kuasa hukum ya, ada yang mau ngurus sendiri aja dan tapi nggak paham nih sidang pertama nanti harus ngapain, acaranya apa aja dan apa yang harus dipersiapkan sebelum sidang. Baik, ini kita coba jelaskan ya. Jadi sidang pertama dalam perkara perdata baik di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama, khususnya yang bersifat gugatan, sidang pertama itu acaranya adalah pemeriksaan kehadiran para pihak dan juga pemeriksaan administratif persidangan, kelengkapan dokumen persidangan. Pada saat hakim sudah membuka persidangan untuk perkara tersebut, para pihak dipersilakan untuk maju, menduduki atau menempati tempat yang telah disediakan. Nanti hakim akan ngecek penggugatnya hadir apa enggak, terus tergugatnya hadir apa enggak. Kalau tergugatnya ada lebih dari satu, dicek hadir semua apa enggak tergugatnya, hadir sendiri atau diwakili atau didampingi oleh kuasa hukum gitu. Nanti akan diperiksa terlebih dahulu penggugat. Kalau misalkan penggugat sudah hadir, nanti penggugat akan diminta untuk menyerahkan dokumen fisik daripada surat gugatan yang udah didaftarkan di pengadilan tersebut. Kalau misalkan daftarnya lewat e-court di aplikasi e-court websitenya Mahkamah Agung, yang didaftarkan kan itu hanya filenya saja, sedangkan fisiknya itu harus dibawa pada saat sidang pertama ini. Tapi harus diregister terlebih dahulu, harus dicap dulu di meja pendaftaran sebelum persidangan. Gitu ya, jadi untuk tergugat, yang mana nggak pakai kuasa hukum, pemeriksaan administratifnya berupa pemeriksaan dokumen fisik gugatan atau surat gugatan. Jadi pada saat sidang pertama, penggugat harus membawa dokumen fisik daripada gugatan yang udah didaftarkan, yang udah diregister juga di PTSP, di meja pendaftaran PTSP pengadilan tersebut. Gitu. Kalau misalkan pada saat itu, pada saat sidang pertama, tergugat juga hadir, nah hakim akan ngecek apakah hadirnya didampingi kuasa hukum atau enggak. Kalau nggak pakai kuasa hukum, biasanya akan ngecek identitasnya aja. Tapi kalau tergugatnya pakai kuasa hukum, hakim akan mengecek legalitasnya. Legalitas dari kuasa hukumnya. Akan ditanya, mana surat kuasanya? Silahkan perlihatkan, serahkan surat kuasanya kepada majelis hakim. Nanti hakim akan memeriksa apakah surat kuasanya patut dan sah. Seperti apa patut dan sah surat kuasa tersebut? Apakah sudah diregister, sudah didaftarkan di pendaftaran PTSP pengadilan tersebut? Kalau sudah, itu dianggap sah dan patut. Kemudian akan diperiksa legalitas hukum dari advokat si tergugat tersebut. Apa yang diperiksa? Dua. Yang pertama, kartu tanda advokat. Kartu tanda advokat yang berasal dari organisasi advokat itu aslinya harus diperlihatkan ke majelis hakim. Yang kedua, dokumen yang kedua adalah berita acara sumpah atau BAS milik si advokat dari kuasa hukum si tergugat tersebut, itu juga harus diperlihatkan ke majelis hakim. Bang, penggugat boleh nggak untuk melihat surat kuasa tergugat kepada advokat tadi? Boleh nggak untuk lihat KTA advokat dari si tergugat? Jawabannya boleh-boleh aja. Dan itu hak dari penggugat. Biasanya hakim akan mempersilahkan penggugat untuk mengecek, melihat surat kuasa si tergugat kepada advokat tersebut.
Biasanya hakim akan mempersilahkan, silahkan penggugat untuk melihat surat kuasa dari tergugat kepada kuasa hukumnya. Nah itu boleh, silahkan dilihat, silahkan dibaca, siapa nama advokatnya, lihat kartu tanda pengenalnya. Biasanya hakim akan mempersilahkan itu. Tapi kalau misalkan hakim lupa ya mempersilahkan penggugat untuk melihat surat kuasa dari tergugat kepada kuasa hukumnya, penggugat boleh izin kepada majelis, kepada hakim. Izin yang mulia, mohon diizinkan untuk melihat surat kuasa tergugat kepada kuasa hukumnya. Itu boleh. Nanti hakim akan mempersilahkan. Gitu ya, itu. Setelah pemeriksaan legalitas surat kuasa dari advokat si tergugat, maka hakim akan mempersilahkan kuasa hukum tadi untuk kembali duduk ke kursi yang telah disediakan bersama si tergugat atau para tergugat kalau tergugatnya banyak. Nah, selesai sudah pemeriksaan kehadiran para pihak, selesai sudah pemeriksaan secara administratif, legalitas persidangannya ya, legalitas kuasa hukum ataupun juga dokumen berkas-berkas persidangan yang diperlukan. Maka agenda selanjutnya hakim akan memerintahkan kepada penggugat dan tergugat ini untuk menempuh upaya mediasi, untuk menempuh mediasi. Mediasi itu adalah upaya damai. Ya, upaya damai yang nanti akan ditengahi, dipimpin oleh seorang mediator di ruang terpisah dengan ruang persidangan tersebut. Jadi nanti ada ruangan khusus, ruangan mediasi. Di setiap pengadilan itu ada ruang mediasi untuk menempuh upaya damai atau mediasi antara para pihak yang berperkara. Dan mediasi itu wajib sifatnya. Baik penggugat, tergugat wajib hadir. Meskipun ada para pihak atau semua para pihak menggunakan kuasa hukum, saat mediasi semua wajib datang secara langsung. Nggak boleh, nggak bisa diwakilin sama kuasa hukum kecuali dalam keadaan tertentu. Misalkan tugas ke luar provinsi atau sedang berada di luar negeri atau misalkan sedang sakit yang dibuktikan dengan ya legalitas yang sesuai gitu ya, itu untuk mediasi. Jadi untuk sidang pertama itu seperti itu kalau para pihaknya hadir semua. Gimana kalau misalkan yang hadir cuman penggugatnya aja bang? Itu acaranya ngapain aja? Maka nanti yang akan diselenggarakan acaranya adalah pemeriksaan dokumen hukum milik penggugat. Apa itu bang? Ya tadi, memeriksa surat gugatan dari si penggugat. Apakah sudah diregister di PTSP, sudah dicap di meja pendaftaran? Kalau sudah, diserahkan kepada majelis hakim untuk disimpan dalam berkas majelis hakim. Kemudian setelah itu, hakim akan mengagendakan pemanggilan yang kedua. Pemanggilan ulang untuk pihak tergugat yang tidak hadir pada saat sidang pertama tadi. Gitu ya. Jadi untuk sidang pertama itu kalau kedua-duanya hadir, dilakukan pemeriksaan administratif, kemudian akan diperintahkan untuk mediasi. Kalau tergugatnya nggak hadir tapi penggugat hadir, maka hakim akan memeriksa dokumen gugatan dari si penggugat dan juga menjadwalkan pemanggilan ulang untuk si tergugat. Apa yang harus disiapkan nih bang bagi si penggugat nih yang nggak pakai pengacara tadi? Apa aja nih bang yang harus disiapin? Apa harus bawa bukti-buktinya juga? Apa harus langsung bawa saksi? Enggak teman-teman. Sidang pertama itu nggak perlu harus bawa saksi. Nggak perlu harus bawa bukti dulu. Karena tadi hakim akan ngecek para pihaknya dulu. Ngecek administratifnya dulu. Gitu ya, nggak bisa langsung ke saksi ataupun juga misalkan bukti. Kecuali ya dalam perkara permohonan ya yang sifatnya itu tidak ada sengketa. Ya bisa-bisa saja. Tapi kalau dalam gugatan, baik perbuatan melawan hukum ya, gugatan perbuatan melawan hukum, gugatan wan prestasi, gugatan gonogini, gugatan sengketa waris, ataupun gugatan perdata yang lainnya, sidang pertama tidak harus membawa saksi. Bahkan kadang nggak ada. Sidang pertama itu nggak bisa langsung saksi, nggak bisa langsung bukti. Pemeriksaan kehadiran para pihak dan juga legalitas secara administratifnya yang diperiksa terlebih dahulu. Karena setelah itu kalau para pihaknya hadir semua, ada mediasi dulu, setelah mediasi ada jawab jinawab, barulah tahapan pembuktian membawa bukti surat dan juga saksi-saksi.
Nah, jadi yang harus dipersiapkan bagi si penggugat yang nggak pakai pengacara tadi, untuk sidang pertama tersebut hanya cukup menyiapkan surat gugatan secara fisiknya untuk dibawa. Jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan di rumah. Tapi pastikan surat gugatan tersebut harus udah diregister, harus udah dicap di meja pendaftaran. Oleh karena itu sebaiknya sehari sebelum sidang, dokumen gugatan tersebut harus udah diregister, dicap di meja pendaftaran PTSP pengadilan yang memeriksa perkara tersebut. Itu yang harus disiapkan. Yang kedua, tentu persiapan secara psikologis, mental, spiritual itu harus dipersiapkan. Harus di-manage. Hilangkan pikiran-pikiran negatif. Misalkan takut salah, takut grogi, takut nervous, dan lain sebagainya. Hilangkan pikiran-pikiran negatif tersebut. Fokus pada persidangan tersebut dan yakinkan Anda bisa untuk mengikuti bahkan sampai persidangan atau perkara tersebut selesai pada saat nanti diperiksa di pengadilan setelah berjalan beberapa proses dan tahapan-tahapan persidangan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan, khususnya bagi Anda yang mungkin sedang membutuhkan informasi terkait dengan hal ini. Kalau menurut teman-teman video ini bisa ada gunanya, bisa ada manfaatnya, saya mohon keikhlasan dari Anda semua teman-teman untuk dukung channel ini agar terus bisa memberikan hal-hal positif baik sedikit maupun banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.